Sosok semampai itu masih saja berdiri di sudut kamar ketika aku berlari ke dekat pintu menekan saklar untuk menyalakan lampu. Tapi saat lampu hidup, sosok itu hilang. Terpikir olehku untuk mematikan lampu sekali lagi. Sosok misterius itu masih ada. Dan ketika aku menghidupkan kembali lampu, sosok itu hilang lagi. Begitulah seterusnya. Sampai beberapa kali lampu itu aku nyalakan dan aku matikan lagi. Ya Tuhan, dengan perasaan takut, aku yang tidak terkendali, aku berlari keluar dan mengetuk pintu kamar Pok Sumi. Begitu kerasnya. "Pok, buka pintu, Pok," teriakku. "Pok, buka pintu, Pok," teriakku. Pintu terbuka dan betapa terkejutnya aku melihat siapa yang berdiri di pintu itu. Wanita itu, iya, wanita yang sama dengan yang ada di kamarku tadi. Sekali lagi aku berteriak histeris dan aku pingsan tak bersadarkan diri. Paginya kutemui diriku di kamar. Kamar yang menurutku menyimpan sebuah misteri. Kulihat Pok Sumi yang sudah juga berada di kamarku. "Sudah bangun, Nak?" Dia mulai bicara denganku sambil menyibak gorden yang terpasang semua di jendela kamar itu. Sinar surya masuk melalui jejak-jejak kecil jendela, membawa suasana cerah pagi itu. Aku bersingut sedikit dari dudukku dan memperhatikan Pok Sumi yang mulai membersihkan debu di jendela kaca itu. Entah sudah berapa bulan Pok tidak masuk ke kamar ini. Semenjak Fatma pergi, Pok Sumi terlihat sedih, kesal, dahinya naik turun tak beraturan, pertanda dia sedang menyimpan rahasia. Lalu dia memilih duduk di sampingku. "Nak Dian, kenapa? Mengapa tadi teriak keras saat melihat Empok? Seperti baru melihat hantu saja. Apa wajah Empok begitu seramnya?" Pok Sumi menatap lekat di arahku sambil memegang mukanya dengan kedua tangannya. Gaya seri Bells berpose. Aku tersenyum. "Kayaknya tadi malam aku mimpi buruk, Pok," jelasku lagi. "Tunggu dulu. Siapa Fatma, Pok?" Aku kembali teringat nama sebuah yang sempat diucapkan oleh Pok Sumi tadi. "Bukan siapa-siapa kok," jawabnya lagi, semakin membuatku penasaran. "Mpok permisi dulu ya. Kalau nanti Nak Dian kuat, nanti Nak Dian bersih-bersih aja di kamar. Masih banyak debunya loh ini," kata Mpok Sumi, memberikan perintah dengan nada lembut. "Dan ini ada teh sama bubur hangat, dimakan ya," sambung Mpok Sumi lagi tulus. Kembali aku menyunggingkan senyum ke arahnya. "Aku ndak apa-apa, Pok," jawab. "Aku cuma kelelahan kok," jawabku. Sepeninggalan Pok Sumi, aku beranjak dari tempat tidur, lalu ke kamar mandi. Kemudian aku mulai mengerjakan perintah Pok Sumi sebagai tugas untukku hari ini. Setelah membersihkan tiap laci kamar, lagi-lagi aku mengobrak-abrik lemari penyimpanan baju yang sudah sedikit acak-acakan. Aku juga berniat menyusun baju-baju yang masih di dalam koper di ke lemari biar rapi. Aneh, baju-baju yang masih tersusun rapi di lemari itu terlihat mewah-mewah. Gaun cantik, tas, dan berbagai pakaian menarik lainnya yang mungkin mustahil dipakai oleh seorang pembantu sepertiku. Lalu siapa pemilik baju-baju itu? Bukankah ini kamar khusus untuk babu? Percuma. Aku mencari tahu persoalan ini. Bukan urusanku juga, pikirku. Aku masih sibuk merapikan isi lemari itu ketika dengan tidak sengaja aku menjatuhkan sesuatu dari tumpukan baju. Bruk, kotak itu terbuka. Semua isinya berhamburan. Gelang, cincin, kalung, dan pernak-pernik lainnya bergelintiran ke segala arah. Aku coba menangkap beberapa benda itu dengan kedua tanganku, tapi nihil. Beberapa cincin malah masuk ke kolong tempat tidur. Mau tak mau aku harus mengambilnya memakai sapu. Entah kenapa, kalau di siang hari seperti ini aku tidak merasakan takut. Bahkan aku sudah lupa apa yang terjadi semalam.
Aku melongokkan wajahku ke kolong tempat tidur. Satu cincin yang menyosor itu terlihat. Aku coba meraihnya pakai tangan, dan mataku sibuk mencari cincin yang lain. Terasa tanganku dipegang seseorang. Sempat terasa lembut kulitnya, tapi sangat dingin bagaikan es batu. Aku tarik tanganku keluar dari kolong tempat tidur. Jantungku berdegup kencang tak karuan. Aku bangkit dan mencari senter dengan pura-pura berani untuk mengarahkan lampu senter ke kolong tempat tidur. Tidak ada apa-apa di sana, hanya lantai saja yang sedikit lembab. Kuhela napas panjangku dan tetap berpositif thinking. Kemudian aku melanjutkan mencari cincin lagi yang lain dengan bantuan senter di tanganku. Sial, aku malah melihat penampakan sepasang kaki manusia berdiri di sisi lain tempat tidur. Kutelagakan wajahku ke atas, tak ada siapapun. Tapi ketika aku melihat ke bawah, kaki itu masih tetap ada. Warnanya pucat pasi dan tidak sempat menyentuh tanah. Allahu Akbar. Aku masih tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Masa siang-siang bolong begini ada setan? Mungkin ini hanya halusinasiku saja, batinku. Alah, biar aja tuh cincin. Aku mau makan bubur dulu, bicaraku sendiri. Malam harinya aku minta tidur di kamar Mpok Sumi. Pok, nanti aku tidur sama Mpok ya, celotehku. Dia sedang mengaduk kopi susu yang dibikin untuk tuan muda. Mpok Sumi tersenyum. Iya, lebih baik daripada kamu lemes dan pingsan sendirian di kamar, kelakarnya. Seraya memperagakan bagaimana tadi pagi aku jatuh pingsan. Nih, bawa kopi untuk tuan, kata Mpok Sumi menyodorkan gelas cantik berlapis keramik kaca ke arahku. Baik, Pok, jawabku setengah ragu. Aku berjalan melewati ruang tengah yang langkahnya berhenti di depan pintu kamar tuan muda yang sepertinya tidak terkunci. Aku buka sedikit pintu yang terkuak itu, berharap bisa melihat kegiatan apa yang dilakukan bosku itu di kamar. What? Ternyata dia habis mandi, masih dengan handuk basahnya. Dia sibuk menyibak-nyibak rambutnya sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Hatiku bergetar, gugup antara ingin berbalik atau menunggu saja sampai dia memakai baju. Tapi mata aku belum juga berpindah dari pandangan menggairahkan itu. Tubuhnya yang kekar, dengan perut six-pack-nya, menandakan dia sering berolahraga. Belum lagi otot-otot yang besar membuat setiap wanita terpesona. Wow, aku masih saja berdiri di situ saat dia menanggalkan handuknya dan memakai CD-nya. Parah. Bukannya aku berpaling, tapi malah membukakan mata aku lebar-lebar, seakan aku tengah menonton film semi Korea dengan channel-channel TV luar. Pok, terdengar suara memanggil Mpok Sumi. Derap langkahnya mendekati pintu. Aku kikuk, tidak tahu harus berbuat apa. Pintu terbuka lebar dan kini dia berdiri tepat di depanku. Aku terkejut menatapnya lekat tanpa berkedip. Fatma? Desisnya heran. Fatma? Aku mengulang perkataan tuan muda yang masih keheranan menatapku. Kemudian dengan sigap kedua tangannya mengucek-ucek mata seakan tak percaya dengan apa yang dia lihat. Tuan, kenapa? Tanyaku, sedikit mengeraskan suaraku. Oh kamu? Dia memandang lagi ke arahku gugup, lalu mengambil gelas kopi yang kubawa dan buru-buru masuk ke kamarnya. Siapa Fatma? Mengapa tadi Tuan memanggilku dengan nama Fatma? Aku mulai penasaran. Malam itu aku tidur di kamar Pok Sumi, kamar yang menurutku lebih kecil dari kamarku. Ups, kamar Fatma maksudku. Lemarinya pun berukuran kecil. Ranjang yang masih dilapisi kasur kapas, juga tanpa dinginnya AC. Hanya ada satu kipas angin yang dipasang di sudut kamar, menghadap ke tempat tidur. Kulihat Pok Sumi tidur di samping kananku. Seluruh badannya ditutupi selimut.
Sebenarnya aku ingin menanyakan perihal tentang Fatma kepadanya, tapi kelihatannya dia sudah berada di dalam mimpi. Nak Dian belum tidur. Pak Sumi berbalik sekilas ke arahku dan yang sibuk dengan gawaiku. Ya, ternyata dia masih terjaga, pikirku. Bentar lagi Mpok lagi seru-serunya nih. Kilahku asik dengan permainan solitairku. Mpok, Fatma itu siapa sih? Tadi Tuan Muda juga menyebutkan namanya. Tanyaku pada Pak Sumi sambil mematikan ponselku. Pak Sumi berbalik lagi dan menghadapku. Keningnya berkerut, dia menaikkan sebelah alisnya bertanda tidak tahu. Apa dia pembantu lama di rumah ini, Mpok? Tanyaku lagi semakin penasaran. Pak Sumi tidak menjawab. Dia malah menarik selimut tebalnya, memeluk guling dan tidur lagi. Aku mengurungkan niatku untuk bertanya lebih lanjut, toh dia juga tidak akan memberitahu. Pikiranku masih menerawang tentang Fatma dan mulai menerka-nerka apa mungkin Fatma yang dimaksud mereka itu adalah wanita manis yang terus menghantuiku. Dan apakah hantu perempuan yang gadis itu sama dengan ada di fotonya Tuan Muda ya? Apa hubungan mereka? Bla 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 bla. Aku masih terus menebak-nebak. Besok aku akan kembali ke ruang kerja Tuan Muda. Aku melihat jelas apakah gadis yang sama dengan gadis yang hadir di mimpiku. Dan apakah dia yang bernama Fatma? Bingung akunya. Yang jelas malam itu aku tidur dengan nyenyak tanpa ada gangguan. Pagi harinya aku disuruh Mpok Sumi untuk membawa tempayan berisi kopi ke teras rumah. Kulihat di sana ada Wawan, supir Tuan Muda, dan satpam yang ramah kemarin yang menyapaku di pintu gerbang. Mereka terkekeh bersama sambil melihat layar handphone di tangan Wawan. Entah apa yang mereka tonton. Aku terus melangkah membawa air untuk mereka. Wawan cengengisan melihatku dan memperhatikanku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Raut wajahnya memperlihatkan kekaguman. Dasar otak mesum, batinku dalam hati. Pagi Neng Dian, kata satpam itu menyapaku. Sekilas kulirik nama yang baju seragamnya, Supriyadi. Aku menyunggingkan senyum manisku semanis mungkin dan cepat-cepat berlalu meninggalkan mereka. Dari jauh ada seorang yang memperhatikanku. Kali ini dia memegang cangkul. Ya, dia Pak Bustamam. Dia kelihatan murka, marah, dan rasa-rasanya dia ingin memangsaku. Ngeri. Aku mengendap-endap masuk ke ruang kerja Tuan, berniat menemukan lagi foto yang tak begitu jelas kulihat kemarin. Aku yakin betul bahwa foto itu ada sangkut pautnya dengan hantu perempuan di kamarku. Hampir setengah jam aku mencari-cari benda itu, tapi tidak kunjung kutemukan. Dengan hati was-was, aku berinisiatif mencarinya di halaman belakang. Mungkin kemarin ke bawah bersama sampah yang kubuang. Tapi alangkah terkejutnya dan langkahku terhenti seketika saat melihat Pak Tamam di halaman belakang yang sedang mengayunkan cangkulnya. Sepertinya dia sedang menguburkan sesuatu. Mendengar-dengar langkahku, dia menoleh ke belakang, masih dengan wajah beringasnya. Sontak aku berbalik arah dan berlari masuk ke dalam rumah. Aku kembali ke kamar Fatma. Entahlah ya, kamar siapapun itu, pokoknya aku mencari bukti lain. Kayak detektif aja ya. Lagi-lagi aku mengobrak-abrik lemari besar di kamar itu, tapi tidak kutemukan apapun. Lalu mataku menangkap sesuatu di atas lemari seperti sebuah buku. Aku mengambil kursi dan mulai naik ke atasnya. Dengan sigap aku meraih benda itu. Benar saja, ini adalah buku diari. Aku membuka satu persatu lembaran buku itu. Di sana hanya tertulis lagu-lagu romantis. Lembar berikutnya juga aku lihat hanya lirik-lirik puisi dan beberapa kata-kata mutiara. Tapi aku terkejut saat melihat lembaran tengah buku itu. Di sana tertulis, I love you Rio. Kemudian ada gambar berbentuk hati dan di atasnya tertanda Fatma. Wah, ini dia. Semua barang-barang ini memang milik Fatma. Lalu siapa dia?
Dan siapa hantu perempuan itu? Aku menyimpan bukti akurat yang telah aku temukan itu dan berkeinginan memecahkan misteri kamar itu sendiri. Malam itu, aku ingin kembali tidur di kamarku, berharap menemukan jawaban lain di mimpiku, atau mungkin petunjuk lain dari hantu perempuan itu. Baru saja ingin merebahkan tubuh ke atas kasur, terdengar suara Pok Sumi memanggilku. Cepat-cepat aku keluar lagi dan mendapati Pok Sumi yang baru berwudu untuk sholat isya. Tolong bantu pijitkan Tuan ya. Pok Sumi mau sholat dulu. Pijit, aku balas bertanya kepadanya. Iyo, nanti kalau Tuan muda memanggil lekas datang ya, himbaunya dengan sambil terus berlalu meninggalkanku dengan masih bingung sendirian. Aku masuk lagi ke kamarku berniat menggantikan baju piyamaku dengan baju yang lebih modis sedikit. Mengingat bertemu dengannya adalah keinginan terbesarku. Bukankah aku masih kelihatan bersih, rapi, wangi sepertinya? Aku memilih salah satu baju kepunyaan Fatma, memakainya, kemudian memoles sedikit make up di wajahku, lipstik pink dan parfum yang juga merupakan milik Fatma. Cantik, aku benar-benar cantik. Pok, aku mendengar suara tuan muda dari tengah. Waktunya pijat, saya tunggu ya, sambungnya lagi. Aku segera keluar dan aku lihat tuan muda telah memasuki kamarnya lagi. Pelan-pelan aku berjalan ke kamarnya mengikuti belakang punggungnya yang kian menghilang. Dia terkejut melihatku, matanya terus menatapku terpana. Lama kami terdiam, kemudian aku mulai bicara. Pok Sumi menyuruh aku untuk memijat Tuan malam ini, gumamku cemas dan takut. Oh, dia membulatkan hampir sepenuh dari mulutnya. Aku mulai memijat bagian bahunya yang memperlihatkan urat-urat besar memanjang. Kemudian terus ke belakang leher. Aku memang bukan ahli urut. Pijat ala-ala aku aja lah, tanpa pengalaman. Awal-awalnya masih seperti biasa, tapi lama-lama rasa canggung mulai menguasai hatiku. Apalagi saat oil yang mulai lekat di tanganku bersentuhan dengan kulit putihnya yang duduk bersila membelakangiku. Darahku berdesir, tangan gemeter, dan hatiku seperti nano-nano rasanya menikmati saat-saat seperti itu. Sungguh kawan, aku seperti tersihir, malu tapi mau, takut tapi turut. Seketika itu juga aku teringat mendiang suamiku. Rindu sekali. Suara langkah kaki seseorang memecahkan lamunanku. Ternyata Pok Sumi. Tahu-tahu dia sudah berdiri di ambang pintu. Tapi kulihat dia berhenti masuk dan menatap heran ke arahku. Mukanya bersemu merah. Pandangannya terfokus ke pakaianku. Sepertinya dia tahu siapa pemilik itu. Nadian, istirahatlah, biar Mpok yang melanjutin, titahnya dengan suara berat. Aku bergegas pergi tanpa permisi lagi kepada mereka. Sesampainya di kamar, aku berdiri canggung di depan cermin lemari kamarku. Kucermati wajahku yang kian kusam dimakan umur, tapi lekuk kecantikan dari aura menarik di baju muka mungilku masih terpancar indah. Aku si gadis desa menjadi rebutan semasa SMA, kini hanyalah seorang janda yang tinggal mati suami tercinta. Hanya nasibku saja yang tidak mujur, pemirsa. Nasib itu pula yang membawaku menapaki immingan gaji di kota dengan menjadi babu rumah tangga. Shh, terdengar bunyi gemerisik. Dian, seorang memanggilku. Suaranya berasal dari bawah kolong kasur. Aku membuang jauh-jauh rasa takut dan berusaha memindahkan kasur busa berat itu dari atas tempat tidur. Dengan susah payah aku memakan waktu sangat lama. Aku berhasil menyingkirkan papan-papan yang berlapiskan alas untuk tempat tidur mahal itu. Buset, tidak ada apapun yang mencurigakan. Tanpa pikir panjang aku loncat ke kolam ranjang yang sudah terpampang luas hampa. Tidak ada apa-apa.
Aku hanya menemukan 2 cincin cantik yang terjatuh olehku kemarin siang. Tapi kakiku merasakan ada yang aneh dengan lantai ini. Mengapa di tengahnya seperti ada gundukan tanah? Sekali lagi aku pijaki granit putih itu. Benar, lantainya tidak rata. Sisi tengahnya sedikit lebih naik ke atas. Aku mulai takut. Keringat bertambah bercucuran. Aku jadi kebayang film-film horor waktu itu yang pernah aku tonton. Ini di dunia nyata. Peristiwa ini aku alami. Hatiku berkecamuk tak karuan, tanpa percaya dan tidak percaya. Kemudian aku berlari ke kamar tuan muda dan berteriak keras memanggil Pok Sumi. Pok Sumi! Pok Sumi! Teriakku berulang-ulang. Pok Sumi! Sambil berlari aku terus memanggilnya. Napasku tersenggal-senggal. Dengan sadar pula aku langsung masuk ke kamar tuan muda berharap bertemu dengan Pok Sumi di dalam sana. Aku terperanjat sekaligus kaget saat mendapati tuan muda yang baru saja habis mandi. Sudah 2 kali. Dia juga tidak kalah kaget, terperangah. Kami berdua terdiam dalam waktu yang lama. Sebelum akhirnya aku mundur perlahan meninggalkan kamarnya dengan menyungkapkan tanganku, kedua tanganku pertanda minta maaf. Kamu kenapa? Kok pucat begitu? Kata-katanya menghentikan langkah mundurku sambil yang hampir mencapai pintu. Anu tuan, ada yang aneh di kamarku, jawabku terbata-bata. Aneh kenapa? Tanyanya lagi sambil mengerikan 2 alisnya menyatu menjadi satu. Itu tuan, di kolong tempat tidurku, jawabku masih gugup. Maksudnya apa sih, Bi? Hah? Gila, dia manggil aku Bibi. Tidak ada apa-apa kok tuan, sahutku lalu aku berbalik kembali mencari Pok Sumi ke kamarnya. Tok 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 tok. Ku ketuk pintu kamar Pok Sumi berkali-kali sambil dengan nafasku yang terngos-ngosan. Pok, buka pintu Pok, teriakku dengan agak keras. Pintu terbuka, kulihat Pok Sumi yang heran menatapku. Ada apa nak Dian? Dia melihat di belakangku mencari sesuatu. Pok, Empok harus ke kamarku sebentar. Ini penting, imbuku dengan nada gemetar dan tidak bisa kusembunyikan. Aku memegang tangan Pok Sumi tanpa menunggu persetujuannya. Aku terus membawa berjalan mengikutiku ke kamar. Sesampainya di kamar, aku berhenti dan memperlihatkan keanehan yang kulihat tadi di tengah-tengah tempat tidur yang sudah bolong tanpa kasur. Kamarku pun berantakan bak kapal pecah. Itu dia Pok, ada yang aneh di sana, ada gundukan tanah. Lantainya tidak rata, jelasku lancar. Lalu kenapa? Tanyanya tanpa sedikit pun penasaran, heran atau ketakutan seperti yang kualami ketika itu. Itu hanya tanah saja yang tidak rata nak Dian. Kamunya aja yang aneh, kilahnya sambil berjalan ke sudut kamar sebelah kananku. Ayo angkat, titahnya kepadaku. Tidak Pok, kamar ini berhantu, teriakku lantang. Selama aku di sini aku selalu didatangi hantu perempuan, dan di tengah malam kerap kali terdengar suara tangisan di bawah kolong kasurku. Ceritaku panjang lebar. Pok Sumi masih berdiri memegang satu sudut kasur, berniat mengangkatnya lagi ke atas ranjang. Dia menatap lama ke arahku bengong. Aku juga sering bermimpi burung Pok, melihat wanita yang berseret oleh seorang pria. Dia berusaha meminta tolong, bahkan aku pernah melihatnya nyata di depanku, ujarku lagi, mulai nangis. Perasaan takut, cemas, sedih dan kecewa karena mengingat tidak mungkin ada orang lain yang akan percaya padaku selain Pok Sumi. Pok Sumi berjalan ke arahku pelan-pelan, tapi pasti dia memelukku erat, mengusap rambutku dan menuntunku keluar kamar. Aku menoleh ke arahnya. Kita harus menggali semen dan tanah itu, Mpok. Aku yakin itu kuburan. Bibirku bergetar dan kedua tanganku berusaha mencengkeram tangan lengan baju Pok Sumi yang terus berjalan meninggalkan kamar. Percayalah, Mpok, seseorang telah dikubur di situ. Percayalah, di
kamarku itu ada mayat, Po. Diam kamu, Pak Sumi memarahiku setengah berteriak. Jangan nangis dan jangan mengada-ngada. Tidak ada apa-apa di situ. Dan itu hanya halusinasimu saja, tuturnya berubah lembut. Aku akan beritahu Tuan, kataku pelan. Jangan ganggu dia. Sudah larut. Kamu tidur saja di kamar empok. Besok kita urus ya. Urus? Maksud Pak, kita doang. Tapi Tuan juga harus tahu itu, tanyaku bertubi-tubi. Tidak perlu. Tuan tidak perlu tahu. Lagian kita juga tidak tahu pasti apa yang ada di dalam sana, kan? Bisa saja tanahnya tidak merata dan semennya terlalu tebal. Jangan dipikirkan, besok empok suruh Pak Bustamam untuk mengurusnya. Tidurlah. Pak Sumi mengambil selimut di lemari dan meletakkannya di sampingku. Dulu Fatma juga tinggal di kamar itu, tidak ada gangguan apa-apa, imbuhnya lagi tanpa sadar. Fatma? Nah, siapa Fatma itu, Mpok? Aku cekatan pertanyakan itu, sambil terus menatap ke arah kedua bola matanya. Dia juga seorang pembantu di rumah ini, tuturnya lagi dingin. Tapi aku ingin melanjutkan pertanyaanku. Tapi lagi-lagi mata Mpok Sumi berubah merah. Dia marah. Tidurlah, tanya setengah menggeretak. Dengan perasaan takut, gugup dan resah aku menuruti perintahnya. Iya, besok aku akan bongkar makam itu, pikirku. Lagi pula, ini sudah tengah malam. Kalau benar seperti dugaanku itu sosok jenazah, serem juga kalau dibongkar malam-malam. Tapi lagi dan lagi malam itu aku tidak bisa tidur. Anganku terus dihantui aja perempuan itu, meskipun ingatan tentang wajah itu masih samar-samar di mataku. Namun yang pasti, laksa tentang penderitaannya kian bermain di imajinasiku. Apalagi dia dibunuh secara sadis, brutal, dan tidak senonoh. Bulu kuduku merinding, guys. Waktu terus berlalu, jarum jam menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Aku masih terus memejamkan mataku. Pak Sumi sudah terlebih dahulu tidur di sampingku. Dengkuran halusnya membawa suasana semakin seram. Belum lagi rintik gerimis di luar membuat tawa semakin dingin. Malam yang tidak begitu bersahabat menghadirkan kekhawatiran dalam di relung jiwa dan hati yang terdalam. Aku bisa merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata itu di sini, persis di sisiku. Sepertinya dia melihat dan memperhatikan gerak-gerikku. Senyap, sepi, mencatat ilusi tersendiri. Romaku berdiri dan telingaku dibisiki nada-nada seram menegangkan. Bayang-bayang gelap memutar imajinasiku di sepertiga malam itu. Hatiku mulai menduga-duga. Kalau itu benar kuburan, lalu kuburan siapa? Kalau kuburan Fatma, terus siapa yang membunuhnya? Apakah Tuhan mudah bertanggung jawab atas semua ini? Dan kenapa Pak Sumi seperti menghalang-halangiku membongkar tanah itu? Aku bangun dan berjalan mondar-mandir ke arah Pak Sumi. Tidak tahu harus berbuat apa. Detik seterusnya mataku terbelalak melihat benda yang kucari tadi siang tergeletak di atas meja kecil di depanku. Foto Tuan sama gadis berparas manis itu segera aku ambil carik itu dan menyembunyikannya. Batinku kembali menerka-nerka. Apa yang jangan-jangan Pok Sumi dalang dari semua kejadian ini? Why? Pagi harinya, aku keluar kamar tanpa membangunkan Pok Sumi. Hati kecilku berkata tidak ada yang dapat dipercaya. Tidak Tuan, tidak Pok Sumi, apalagi Pak Tamam, si tukang kebun itu. Tidak sama sekali. Kuputuskan untuk menggali sendiri tanah itu. Nekat bingit ya. Pertama-tama ku hancurkan keramik itu dan memukul-mukul pakai palu keras. Seperti ada lapisan semen lagi di bawahnya. Tidak menyerah, aku pun terus menghantamkan pukulan palu itu bertubi-tubi. Suaranya tidak mungkin sampai terdengar keluar, karena sebelumnya telah aku nyalakan air keran dan di bak mandi. Pintu pun sudah kututup rapat-rapat. Prak, keramik itu retak. Ternyata beberapa bagian aku mengumpulkannya ke suatu tempat
tapi tanah di bawahnya masih keras, berlapis semer kasar. Bagaimana ini? Di luar masih remang-remang gelap. Pok Sumi pasti sudah bangun dari tempat tidurnya, pikirku. Baru saja aku ingin beranjak memastikan terdengar suara ketukan pintu dari luar. Aku terkejut plus takut, siapa ya? Aku masih berdiri kaku ketika gagang pintu itu berputar dan kulihat Pak Sumi dengan raut wajah kusutnya. Ya, ternyata di sini. Dari tadi Empok manggil. Iya Empok, ini lagi siap-siap, balasku cepat. Empok ke dapur duluan ya, ujarnya lagi sambil terus berlalu meninggalkanku. Setelah Pok Sumi pergi, aku kembali melanjutkan tugasku. Kali ini aku mencoba menggunakan palu besar. Beberapa menit kemudian, semen padat itu menjadi bongkahan batu keras. Aku terus mengais-ngais sisa semen itu menggunakan satu tanganku. Au! Seketika aku menjerit keras saat melihat seonggok tangan manusia terkulai lemas tak berdaya. Daging di areanya seperti terkelupas, lepas, bau busuk menusuk hidungku dalam-dalam. Aku berlari keluar kamar, kemudian mencari telepon rumah dan menelpon pihak berwajib. Aku tidak ingin membicarakan soal ini ke orang rumah, kepada Mpok Sumi sekalipun. Feelingku, mereka semua terlibat. Di ruang tengah aku mulai mengangkat gagang telepon untuk panggilan darurat. Dan saat itu juga tuan muda keluar dari kamarku, ingin pergi berangkat kerja. Dia terkejut melihatku. Pakaianku yang amburadul, juga bekas-bekas tanah di tanganku yang belum sempat aku cuci. Dengan nada heran dia memanggil Pok Sumi sambil terus melotot ke arahku. Aku takut, sangat takut. Kakiku gemetar, lututku seperti goyang. Badanku juga tidak seimbang dan hampir-hampir saja aku jatuh. Untung saja tanganku dengan cekat menangkap tubuhku yang beratnya tidak seberapa itu. Kamu kenapa? Dia bertanya dengan mimik yang muka khawatir. Iba, dan entahlah, aku tak tahu apa yang dirasanya. Pak Sumi berlari ke arah kami. Mereka berdua menuntunku duduk di kursi empuk ruang tamu. Tuan muda masih menatapku tajam dengan, tanganmu kenapa? Dan siapa yang ingin kamu telepon tadi? Dia terus melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuatnya cemas. Aku memilih diam, dan sesekali melirik ke arah kamarku. Tapi seketika itu juga aku bangkit dan berlari ke kamarku. Aku baru ingat keran air lupa aku matikan. Pasti baknya sudah meluap penuh. Pak Sumi juga berlari mengejarku, kemudian diikuti tuan muda di belakang. Apa